Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adelvin Tokare, guru BK dari SMK Negeri 1 Pamona Utara. Saya adalah peserta pelatihan fasilitator daerah 7 jurus BK hebat dari Kabupaten Poso. Pada kesempatan OJL kali ini, saya akan mengimplementasikan jurus kedua, kelola emosi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak-anakku. Selamat pagi. Ya. Baiklah, sebelum memulaikan segala aktivitas kita, materi layanan bimbingan konseling pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa dan mungkin. Ya, baik, terima kasih ya Bro. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semua baik-baiknya. Siapa bilang tadi sehat? Siapa bilang sehat tadi? Oke, isi bilang sehat. Siapa lagi? Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sehat bagaimana? Sehat bagaimana hari ini? Oke, sehat sudah baik. Ya, oke. Bagaimana kelas kalian hari ini? Bersih atau tidak? Lihat dulu ya. Mejanya, DP kolong, tempat duduknya, mejanya, oke, kursinya, ya, semuanya bersih, ya, oke, baik. Semuanya hari ini berarti sudah mendengarkan bahwa hari ini siap untuk belajar. Nah, sebelum itu, kalau kita mau belajar tentu ada kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Artinya dalam belajar itu satu kesepakatan kita tidak keluar masuk pada saat materi ditayangkan atau pada saat kita belajar pada hari ini. Kemudian jangan berikut ya. Dan yang ketiga, menghargai teman kalian yang mungkin bertanya, menjawab dan sebagainya. Oke? Semua sepakat dengan apa yang sudah sampaikan tadi? Sepakat. Ya, oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadirannya pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir pada saat ini? Ya, Helena? Ya, kenapa dengan Helena? Jadi baiklah, karena salah satu teman kita Helena sakit pada hari ini, baiklah kita doakan dia semoga minggu ke depan atau beberapa hari ke depan dia akan sembuh kembali dan dia bisa beraktivitas bersama dengan kita ya untuk belajar. Oke, nah baiklah, untuk memulaikan materi layanan bimbingan konseling pada hari ini, Ibu akan mulai dengan 7 jurus BK. Kalau lalu Ibu sudah jelaskan mengenal potensi, ya, mengenal potensi. Nah sekarang jurus yang kedua yang Ibu mau bagikan dalam jurus 7 BK itu yaitu mengolah atau kelola emosi. Ya. Sekarang tapi sebelum Ibu mulaikan tentang bagaimana kita mengenal emosi itu, Ibu mau tanya hari ini bagaimana rasa kalian? Apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Siapa yang senang? Coba, yang mana yang senang? Semua senang? Senang. Jadi kalau senang berarti hari ini semuanya bagus ya. Artinya tidak ada yang sedih ya. Oke, itu salah satu dari emosi. Nah, Ibu mau perlihatkan beberapa macam emosi. Di antara ini mungkin coba salah satu siapa yang mau bantu Ibu, yang mau menunjuk di sini yang mana yang dia rasakan pada hari ini. Boleh Jelon sini Jelon. Sini lah. Tidak apa-apa sini. Ayo berdiri di sini. Datang tunjuk sini yang mana yang menurut Jelon hari ini yang Jelon rasakan dengan emosi yang Ibu ambilkan mulai macam-macam emosi.
Satu orang. Ayo, ayo, satu orang siapa yang mau menunjukkan yang mana dia emosinya pada hari ini? Atau bukan saya deka-deka, yang mana? Nah ini kenapa pilih coba berdiri? Kenapa pilih ini? Ayo. Nah, ini senang. Ini berarti emosinya hari ini tentang bahagia. Lihat tuh, kelihatan? Ini emosi yang terjadi bahwa ada rasa senang. Semua sudah lihat? Kalian sudah lihat? Oke, lihat. Paham ya? Berarti tahu bagaimana itu kita merasakan tentang emosi itu. Nah, sekarang ya, untuk lebih kita memahami bagaimana itu kelola emosi, bagaimana mengenal emosi itu. Nah, ini ada tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid mampu menyebutkan ragam emosi. Ini tadi sudah terlihatkan ya. Coba sebutkan macam-macam ragam emosi. Ada rasa marah, senang, sedih, oke, kecewa atau sedih. Oke, ya. Itu ragam dari emosi kita. Kemudian murid mampu mengolah emosi dengan baik. Nah, itu yang akan kita ketahui. Bagaimana supaya kita bisa mengolah emosi dengan baik. Nah, sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Ayo, semua berdiri. Ini kasih contoh dulu ya. Semangat, yes, toh. Tepuk semangat. Semangat, yes. Nah, oke, duduk kembali. Terima kasih. Nah, itu tuh tertawa mungkin dengan salah, seperti itu yang akan kita ketahui. Bagaimana supaya kita bisa mengolah emosi dengan baik. Kelola emosi adalah, coba kalian baca sama-sama 1, 2, 3. Kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, merespon emosi baik positif maupun negatif secara sehat dan efektif agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, itu. Jadi kalau kita bisa mengolah emosi dengan baik, kita bisa mengenali, paham, kemudian merespon emosi dengan baik. Jadi kita akan bisa dan mampu untuk tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang kalian rasakan pada hari ini? Nah, ini salah satu ciri dari emosi. Ini emosi marah. Kalau orang marah, cirinya detak jantungnya cepat, nafasnya itu kalau bisa tuh ngos-ngos. Itu orang marah. Ya, kalau bisa. Ada orang kalau marah ekspresinya mungkin dia pergi lagi di tempat di mana kan kalau di batas dia situ. Ada kan? Saya seperti itu. Kemudian melontarkan kata-kata yang kasar itu, artinya dia buang di alam terbuka kah, di mana, di pantai sana kah, di mana, dia pokoknya membuang kemarahannya itu di tempat yang lain, di dalam. Pada saat dia marah, biasanya ibu Adel marah sama Aldo, ibu langsung lontarkan kata-kata kasar sama Aldo. Tapi justru saya, bagaimana saya bisa mengolah emosi saya dengan artinya saya lari di tempat yang orang tidak akan lihat, saya bahas, saya gigi, atau di belakang sekolah ini saya bacanya dengan baik. Seperti itu emosi marah. Kemudian sedih. Kalau orang sedih,
Dan kalian harus lihat ya, video ini menggambarkan tentang emosi ya. Nanti kamu perhatikan apa emosi yang ada. Silakan kalian nonton. Paham videonya atau ingin ulang? Sudah paham? Dipahami videonya? Sebelum itu kalian lakukan, ibu mau bagi kelompok saya. Tapi ini sudah ya, kelompok saya 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Dari video yang kalian sudah lihat, sudah nonton tadi, sekarang pertanyaannya ini, coba lihat di atas. Emosi apa yang dikenali lewat video tadi? Bagaimana jika emosi tidak dikelola dengan baik? Apa yang dibutuhkan untuk mengelola emosi? Oke, kasih waktu, kesempatan untuk berdiskusi. Silahkan kalian kerjakan. Ya, sesuai dengan video tadi ya. Kelompok silakan. Supaya juga bisa mengekspresikan, merefleksikan pada jawaban kalian. Ibu tempelkan ini emosi yang sudah kelihatan tadi ya, macam-macam emosi supaya di kalian. Apa emosi yang dikenali lewat video tadi? Kalau tidak paham, boleh tanya ibu, nanti ibu bantu. Ingat, paham tadi? Pertanyaan dari video tadi, apa yang dikenali? Apa yang didapat? Iya, emosi yang didapatkan tulis saja. Boleh bentuk gambar, boleh juga ditulis. Nanti hasilnya sebentar, masing-masing kelompok satu orang berdiri untuk satu orang membaca. Sudah? Apa yang sudah kalian lihat dari video tadi? Jarum sudah? Kelompoknya jarum sudah? Siapa yang mau berdiri bacakan sama kelompoknya jarum? Sudah ya? Sudah semua? Sudah selesai. Grupnya mana dulu yang mau berdiri menyampaikan hasil diskusinya pada pagi ini? Terima kasih. Boleh teman kalian nanti ambil kembali, nanti ditaruh di buku kalian ya. Tulis ini, ayo satu jelor atau apa nah? Ayo sini. Visi jo sini. Ayo visi. Ayo. Ayo nah. Tidak apa-apa, ibu tidak mau marah, biar salah. Jangan aku di depan. Ayo di sini. Itu. Pertanyaan nomor 1, ibu bantu Emosi apa yang dikenali lewat video? Marah, sedih, dan terkejut. Itu pertanyaan nomor 1 ya, untuk jurusan listening dan visi. Kemudian nomor 2, bagaimana jika emosi tidak dikelola dengan baik? Sini. Baca. Akan berdampak buruk sehingga bisa menjadi perkelahian. Ya. Kemudian yang nomor 3, apa yang dibutuhkan untuk mengolah emosi? Apa yang dibutuhkan untuk bisa mengolah emosi dengan baik? Membicarakan atau berbicara dengan kepala. Berbicara atau
membicarakannya dengan kepala dingin. Ya, tepuk tangan. Misi, taruh sini. Ya. Dan yang terakhir, kepala terbiasa tidak akan malu. Itu emosi juga malu, emosi malu. Ya kan. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Kadaulah Putri, saya dari kelas 9. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjawab 3 pertanyaan tentang emosi. Ya. Pertanyaan pertama, emosi apa yang Dikenali lewat video? video tadi. Emosi yang dapat dikenali lewat video tersebut adalah marah, sedih, dan terkejut. Pertanyaan kedua, bagaimana jika emosi tidak dikelola dengan baik? Jika emosi tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan perkelahian. Pertanyaan ketiga, apa yang dibutuhkan untuk mengelola emosi? Yang dibutuhkan untuk mengelola emosi adalah mengontrol pikiran dan menenangkan diri. Sekian dan Oke, terima kasih untuk semua apa yang kalian refleksikan pada pagi hari ini mengenai video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Jadi, emosi apa yang kita kenali lewat video tadi? Apa tadi yang sudah kalian sebutkan? Ada mana di sini DP? Ada kemarahan. Apa lagi tadi? Takut. Kemudian sedih. Ya, mana sedih? Ini mana ini? Ya, ini sedih. Kemudian bagaimana jika emosi tidak dikelola dengan baik? Bagaimana? Apa tadi? Bagaimana jika emosi tidak dikelola dengan baik? Akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Baik negatif maupun positifnya kita tidak akan merasa bisa memahami diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, apa pertanyaannya? Apa yang dibutuhkan untuk mengolah emosi? mampu untuk mengendalikan diri. Mampu untuk mengendalikan diri. Nah, sekarang Ibu mau berbagi satu trik bagaimana kita bisa mengolah emosi dengan baik. Ada istilah EMC2. E-nya itu empati. M-nya itu compassion, benar ada. Kemudian critical, mindfulness, ya, mindfulness. Empati, bagaimana rasa kita yang mendalam. Kalau ada orang punya emosi yang, jadi kita berempati. Jangan kalau teman kita punya emosi tertentu. Mindfulness benar-benar memahami diri atau memahami situasi. Jadi kalau kita memahami situasinya pada saat itu, otomatis kita akan tahu berada di situasi terbahak-bahak itu. Sebentar dia air matanya mengalir. Tidak baik kan? Jadi kita benar-benar masuk di situasi itu, kita tahu, oh hari ini dia sedih, seperti apa yang harus saya kerjakan sama dia. Mungkin kita pergi menenangkan dia dengan cara bertanya dan sebagainya, ya. Kemudian compassion itu kita punya rasa membela, bela rasa. Jadi kita berbagi rasa. Kalau dia sedih, sepertinya mimik kita juga ya kita perlihatkan sedih. Tidak mungkin kalau atau di situasi seperti ini ya, ada sahabat kita orang tuanya misalnya meninggal, orang di tempat itu kita tidak memperlihatkan rasa sedih. Kita cuma main HP, terbahak-bahak, tersenyum, padahal sahabat kita yang sebenarnya tersedih. Jadi perlihatkan bela rasa. Jadi kita menyimbangkan situasi kita bahwa kita ada di situasi teman kita atau sahabat kita tersebut. Jadi kita punya rasa perasaan, ya. Kemudian trik mengolah emosi. Bagaimana kita harus bisa mengolah emosi? DP rumus tanya. TANYA. Terima. Nah, terima berarti
Kalau terima biar orang maki. Kalau sekarang ibu ke situasi misalnya kalau ulangan terus dapat nilai bagus, bagaimana rasa kalian? Senangnya bagaimana? Bagaimana ekspresi senang? Coba tadi, bagaimana kalau ekspresi senang kalau dapat nilai ulangan bagus, nilai rapor bagus? Ya itu dia tersenyum, luar biasa senyumnya. Nah seperti jadi kita terima ya, tarik nafas dalam, terima emosi yang kita rasakan itu. Nah kalau kita marah pada saat itu, coba tarik nafas dalam-dalam. Jangan pokoknya emosi terus, keluar kata-kata yang segala macam di depan sahabat kita. Tarik nafas dalam-dalam. Ya. Amati reaksinya. Nah, kalau kita amati reaksi itu seperti apa menurut kalian? Reaksinya. Reaksi marah bagaimana? Kalau dia marah, kalau dia senang, ya kita harus paham situasi itu, ya. Dan yang N, nikmati. Nikmatinya seperti apa? Coba baca di atas. Duduk, diam, tenang, dan sebagainya. Tapi ada orang kalau marah, yakini. Karena kita pada saat itu, coba apa biasa yang buat kita marah? Siapa yang bisa sebutkan? Apa yang bisa buat kita marah kalau kita kata-kata apa? Ayo. Siapa yang pernah dibully? Siapa yang pernah merasa dibully? Pernah merasa dibully? Dikata-katain teman tidak? Siapa yang pernah marah? Hah? Oh ini dia katakan tadi. Siapa yang pernah marah? Pernah marah. Bagaimana situasi marahnya itu karena kenapa? Siapa bisa? Kenapa sampai marah? Misalkan yang pernah terjadi di kita itu marah karena kenapa? Nah, karena perkataan misalnya kata-kata bagaimana? Dihina. Dihina. Nah, tapi dari situ harus ternyata ada aksi. Terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Aksinya yaitu respon positif. Dia hina saya tadi dengan kata apa? Kata-kata yang sangat tidak baik. Itu justru kalau dari apa tadi di coba Sarah, berdiri Sarah. Apa tadi itu? Dihina ya, misalnya pernah di situasi marah karena dihina. Tapi kalau menurut ibu marah justru ambil jadi satu bahasan yang bagus. Kalau dihina, justru apa aksi yang terjadi dalam diri saya akan mengupgrade diri saya. Yang hina saya tunggu. Saya mau bikin sesuatu yang luar biasa. Jadi justru jangan kita justru down kan? Kalau dikata-kata begitu, jadi kita mengupgrade diri kita. Apa sama? Masa di situasi kita sudah IT luar biasa sekarang ada kaum punya istilah itu up, begitu, naikkan. Seperti itu. Walaupun dia katakan tadi saya anak yang seperti ini, dihina dengan kata-kata yang tidak baik, jadi pegangan itu, tunggu saja itu cambuk. Jadi kan itu satu hal yang memotivasi diri untuk punya aksi. Jadi ini rumus tanya PANDH, ya. Silakan dulu Sarah, terima kasih Sarah. Paham? Apa
emosi. TANYA. Terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Beraksi, ya. Aksimu ditunggu. Jangan marah terus saya, tapi tidak beraksi. Saya sedih tidak, tapi saya akan beraksi. Aksimu ditunggu, ya. Seperti itu dalam situasi belajar, ya, ditunggu aksimu dalam proses belajar. Nah, dari semua yang Ibu sudah sampaikan dari hasil refleksi kalian tadi, kalian sudah paham benar-benar? Paham tentang emosi? Benar? Kalau paham, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa berani mau menyimpulkan? Berdiri dia dari situ saja. Bacakan. Atau berbicara di situ saja, berdiri saja di meja kalian. Ayo menyimpulkan. Kan tadi Ibu tanya sudah paham? Siapa yang mau selain Sera? Kesimpulannya dari semua materi kita yang sudah ada tadi, mulai dari apa itu raga emosi. Oh Ibu emosi ini. Oh Ibu ini tadi saya sudah dengar ini, dan terakhir trik mengolah emosi seperti ini. Kita pakai ini. Coba. Tidak perlu pakai kata-kata yang sangat bagus, tapi sampai pada satu kesimpulan yang boleh dipakai teman-teman yang lain. Ya, berani, ayo. Yang tadi, bolehkah ada satu orang menyimpulkan? Dari situ saya, dari meja kalian. Satu orang berani? Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama adalah dasar-dasar emosi, yaitu emosi senang, sedih, takut, terkejut, marah. Dengan bagaimana cara mengelola emosi. Contohnya seperti video yang sudah ditunjukkan, apakah saja pertanyaannya? Seperti yang sudah kita jawab, awal mula dari videonya adalah sedih, marah, dan terkejut. Sedih, marah, dan terkejut. Kemudian diakhiri dengan rumus dari pengelola emosi, yaitu rupanya T. Terima, A. Amati, Y. N. Nikmati, Y. Yakini, A. Aksi. Ya. Tepuk tangan untuk saya. Saya boleh menyimpulkan materi layanan bimbingan kelas kita pada siang hari ini mengenai cara kita mengolah, kelola, mengenal emosi kita. Ya. Untuk mengakhiri layanan materi bimbingan materi pada pagi hari ini, bolehkah dulu berdiri semuanya? Dari tadi materi kita ekspresi emosi. Aku marah, aku sedih, ya ikuti ya, bentar Ibu kasih contoh. Aku marah, aku sedih, aku kaget, kemudian aku senang. Aku kaget, ya. Kan tadi sudah kita simpulkan, nah sekarang dengan akhir dari materi kita hari ini, ekspresi emosi yang kita dapatkan, kita akan buat satu. Aku marah, aku sedih, aku kaget, aku bahagia. Ya. Menutup materi kita dengan berdoa. Sera lagi, oke Sera. Baiklah, kita akan berdiri berjumpa dengan doa. Untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih partisipasi kalian pada pagi hari ini. Minggu depan mungkin kita akan
masuk di sesi jurus yang lainnya nanti tentang bagaimana kita mengolah atau berkolaborasi dengan orang lain. Kalian cari literaturnya atau di Google dan sebagainya tentang apa itu kolaborasi ya. Pelajari memang ya sebelum kita masuk di materi itu minggu depan. Oke? Siap kan?